Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman. Saya Wigati kembali akan membahas tentang desain pembelajaran daring. Dalam hal ini subbab Increasing Online Learning Interactivity with Rich Media Content. Dosen pengampu kami untuk pembelajaran ini adalah Bapak Dr. Uwais Anis Hairuman dan Ibu Dr. Murti Kusuma. Saya bersama rekan saya Bapak Ziaur Rahman akan mencoba mempresentasikan pemahaman kami tentang pentingnya menggunakan konten multimedia untuk meningkatkan interaktiviti dalam pembelajaran online atau daring. Kami menggunakan satu video rujukan dari Bapak Dr. Uwais yang membahas tentang buku Richard Kaladin yang beliau di sini membuat dua buah model interactivity. Yang pertama adalah model The Learning Activity Model atau LAM. Yang kedua adalah Teknologi Activity Model atau TAM. Tujuan kami adalah bisa menjelaskan hubungan antara dua model tersebut, LAM dan LTM, lalu memberikan contoh berdasarkan pembelajaran online nyata yang pernah kami ikuti. Richard Kaladin menyoroti pentingnya peran interaksi dalam merancang e-learning. Beliau memodelkan pemilihan teknologi yang relevan untuk mendukung alur proses menciptakan interaksi pembelajaran. Jadi menurut beliau learning activities model itu ada 5. Yang pertama adalah provision of material atau interaksi dengan bahan ajar. Bisa bentuknya audio, video, atau multimedia lain. IM, interaction with material, ini lebih kepada bentuk penyampaian bahan ajarnya, misalnya dengan tugas untuk membaca, mencoba, atau mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan materi pembelajaran. Lalu ada interaction between learner, jadi antar siswa bisa saling berinteraksi misalnya melalui media sosial, WhatsApp misalnya, atau by phone, atau saat web conference. Lalu yang keempat ada interaction with facilitator, jadi siswa difasilitasi untuk bisa bertanya pada gurunya, di mana gurunya bisa memberikan contoh, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan, atau bahkan memotivasi muridnya. Yang terakhir ada interaction, jadi murid diajak untuk bisa refleksi atau mengkritisi bahan ajar yang mereka terima dibandingkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Lalu yang model yang kedua ada learning teknologi model. Jadi ini pemilihan teknologi berdasar karakteristiknya ya. Menurut beliau ada 2 macam, ada yang representasional atau one way, dan ada yang kolaboratif atau two way. Jadi untuk one way yang level 1 itu masih berupa teks, visual, grafis. Gitu. Contohnya buku misalnya ya. Lalu level yang kedua ada voice, audio, misalnya podcast, atau level yang ketiga ada video dan animasi. Sedangkan untuk yang 2 arah, untuk level 1-nya ada email dan chat, jadi bisa saling berbalas dua pihak. Level 2-nya ada telepon dan audio conference, level 3-nya ada video dan web conference. Menurut beliau, ada 3, menurut Kaladin, Richard Kaladin, ada 3 syarat untuk sebuah bahan ajar itu bisa dimasukkan dalam model representasi dan kolaboratif teknologi modelnya beliau. Jadi ada karakteristik mata kuliah, ada kesiapan dosen dan mahasiswa, dan ada biaya yang affordable, yang terjangkau. Lalu Bapak Uwais menambahkan juga syarat ketersediaan teknologi di kampus. Jadi tetap saja teknologi harus dipilih bukan berdasarkan kecanggihannya, tapi ketepatan dan kemampuan dari si penyedia ajar. Gitu. Selanjutnya, case dan reflection-nya, saya mempunyai
anak yang bersekolah di SMP Negeri Jakarta. Saya akan menceritakan proses pembelajaran online yang saya ketahui selama saya mengamati dia belajar, tapi ini tidak bermaksud untuk mencari sisi buruknya saja. Ini sebagai bahan refleksi yang penting untuk saya dan mungkin teman-teman pengajar lain, bahwa ada langkah-langkah yang harus kita ambil untuk bisa meningkatkan pembelajaran yang lebih baik gitu. Jadi bahan ajar di SMP negeri, terutamanya di Jakarta yang saya ketahui ini, berupa buku ajar. Menggunakan kurikulum 13, dan buku-buku ini ada di sekolah sejak tahun 2019. Jadi saya lihat sudah penuh dengan catatan dan jawaban gitu. Dan di beberapa buku cetak itu kualitasnya kurang baik, ada yang berbayam gitu ya. Jadi bisa menyulitkan murid untuk membaca. Jadi saya ambil contoh di sini misalnya buku matematika. Sudah ada komik untuk menarik minat anak-anak ya, karena matematika kan dianggap sebagai pelajaran yang sulit gitu, membosankan. Jadi salah satu media yang dipilih di buku ini ada komik, saya rasa sudah cukup baik. Lalu diceritakan juga kompetisi dasar yang ingin dicapai dan pengalaman-pengalaman belajar yang akan dilalui oleh siswa untuk mencapai pemahaman begitu ya. Lalu ada juga di sini selection bagian dari buku ini penerapan dari rumus-rumus yang ada di situ dalam kehidupan nyata. Jadi perpangkatan itu digunakan untuk memprediksi kepadatan penduduk di Pulau Jawa pada tahun tertentu begitu. Jadi saya rasa ini sudah bahan ajar yang sangat baik meskipun hanya berupa buku gitu ya. Lalu di buku IPA misalnya, di sini sudah ada bagian konsep, mengapa dan bagaimana penerapannya dalam satu subbab ini, di mana anak-anak mempelajari magnet. Lalu ada proyek juga dan penilaian yang dilakukan oleh guru terhadap proyeknya nanti berdasarkan apa gitu. Jadi selama pandemi terutama Omikron ini, anak-anak itu tadinya memakai Google Classroom ya untuk mengerjakan tugas. Lalu sempat ada tatap muka. Nah, di tatap muka ini kabarnya anak-anak tuh lebih paham pada proses pembelajarannya dan lebih bisa mengerjakan tugas-tugas yang ada. Nah, lalu sekarang ini tugas-tugas disampaikan melalui WhatsApp group. Nah, di linknya saya lihat hanya berupa foto dan soal pilihan ganda atau uraian gitu ya. Video ajar ada dan hanya beberapa saja. Video ajar guru yang disampaikan melalui YouTube dan saya rasa tidak mendalam gitu ya. Lalu ada contoh juga dari pelajaran PPKN. Di sini di buku ada rangkuman, ada penilaian sikap, ada proyek, dan uji kompetisi per bab. Di pendidikan agama Islam malah ada refleksi, akhlak mulia, ada kisah teladan, ada rangkuman, ada latihan soal dan catatan untuk orang tua siswa. Di bahasa Indonesia ada laporan lisan membaca buku, jadi anak-anak mempresentasikan buku apa yang sudah mereka baca. Ada kegiatan literasi di setiap bab, anak-anak dianjurkan membaca buku yang sesuai dengan bab yang telah mereka pelajari begitu ya. Lalu ada juga tujuan pembelajaran di sini sudah dicantumkan juga. Evaluasi untuk evaluasi belajar yang saya tahu itu soalnya berbentuk teks, berbentuk pilihan ganda atau uraian, ulangannya ya, evaluasinya disampaikan melalui Google Form. Tugas-tugasnya juga personal, hanya beberapa kali grup. Kalaupun ada kelompok,
biasanya inisiatif anak-anak sendiri karena di sekolah negeri itu kan seleksi awal itu adalah kedekatan dengan sekolah ya. Jadi anak-anak untungnya ada lingkungan yang dekat, jadi mereka berinisiatif untuk belajar bersama sendiri, membentuk kelompok diri. Sedangkan saya berada di Depok, jadi anak saya agak kesulitan untuk mengikuti kerja kelompok ini. Tapi tetap ada kok mereka mengadakan video conference atau WhatsApp group sendiri. Ada feedback, untuk feedback ada beberapa disampaikan secara online kalau ada Zoom atau web conference begitu ya. Tapi ini jarang dilakukan. Saya dengar begitu ya, feedbacknya per anak, tapi jarang dilakukan. Jadi jika dibandingkan dengan model Kaladin tadi, untuk provision of materialnya berupa buku, interaction with materialnya ada membaca, mencoba, mengerjakan, ya termasuk tapi mencobanya di sini mungkin kadarnya kurang, tapi setidaknya tiga-tiganya sudah dilakukan. Ada interaction between learner lewat WhatsApp group ya. Interaction with facilitator, ya modeling, bertanya, memotivasi ini lewat WhatsApp group juga. Interaction-nya belum ada, tidak ada karena evaluasi dan tugasnya masih berupa uraian atau pilihan ganda. Teknologi yang digunakan masih level 1, baik and one way karena masih berupa buku tadi, dan kolaborasinya atau two-way-nya juga masih berupa chat Google Classroom. Saran saya untuk province of materialnya disediakan di LMS untuk memudahkan anak-anak ya, mereka tidak harus membawa-bawa buku ajar kemana-mana gitu, karena mereka lekat dengan mobile phone-nya, jadi mereka dengan membuka LMS mereka bisa belajar begitu, diharapkan begitu. Lalu guru-guru berkenan membuat video ajar yang memuat hal-hal yang menarik ya, lebih menarik anak-anak, atau membuat konsep dan 3D animasi begitu ya untuk memudahkan pemahaman anak-anak. Lalu untuk interaction with materialnya mungkin akan lebih baik jika mencoba atau banyak praktek, terutama untuk seni budaya, praktik prakarya atau PJOK, mungkin anak-anak lebih didorong lagi untuk praktek begitu ya. Pembuatan proyek secara grup itu juga bisa mendorong anak-anak untuk kerjasama. Untuk interaction between learners-nya, mungkin anak-anak didorong untuk membuat grup belajar, jadi mereka saling mempengaruhi dengan baik, gitu ya, saling memberi masukan. Interaction with facilitatornya, ya seharusnya pembelajaran itu juga membangun karakter ya. Jadi mungkin anak-anak dengan pembelajaran online ini tetap belajar di mana mereka bisa punya nilai untuk mandiri, bertanggung jawab, bisa mengatur waktunya gitu. Lalu mereka setelah mengerjakan sesuatu, setelah mencapai pemahaman sesuatu, mereka dihargai gitu. Jadi mereka kalau bisa mencapai pemahaman apa, mereka percaya diri gitu. Lalu untuk interaction, mungkin anak-anak didorong untuk refleksi dan mengkritisi bahan ajar mereka dan hubungannya dengan hidup mereka sehari-hari. Karena menurut yang pernah saya baca tuh, problem finding itu sekarang lebih susah daripada problem solving. Jadi menemukan masalah itu sebenarnya lebih susah daripada memecahkan masalah gitu. Jadi mungkin anak-anak dorong untuk apa yang lebih kritis gitu dengan modal pembelajaran yang sudah mereka dapat, apa yang mereka bisa
lakukan, bisa tingkatkan dari masalah di lingkungan sekitarnya. Demikian dari kami, apapun desain pembelajaran yang kami rancang sebagai pendidik, sebenarnya bukan hanya untuk mencapai ketuntasan materi ya. Kemudian sudah didukung oleh teknologi, didukung oleh desain pembelajaran yang baik. Tujuan belajarnya adalah membangun manusia seutuhnya. Gitu menurut Bapak Pendidikan Indonesia. Demikian, terima kasih. Kami harap masukan dan koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.